Pemerintah bersama segenap elemen bangsa kini tengah berupaya mengembalikan wajah damai Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menggandeng tokoh-tokoh lintas agama. Semua berkomitmen akan bersama-sama mewujudkan kesatuan dan terus mengumandangkan doa untuk Indonesia damai. Selengkapnya dalam Ulas Utas melangitkan doa Indonesia damai. Nyawa-nyawa manusia melayang, korban luka-luka berat berjatuhan. Ada rakyat, ada pula aparat. Mereka menjadi korban aksi anarkistis di tengah unjuk rasa di sejumlah daerah di tanah air pada penghujung Agustus 2025. Bangunan dan fasilitas-fasilitas publik juga luluh lantak oleh aksi yang dituding ditunggangi oleh provokator itu. Presiden Prabowo Subianto dengan lantang mengatakan, aksi para pembuat kerusuhan itu terencana. Ada sekelompok orang ini yang kita lihat ini terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan. Kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan, sampai rakyat tidak berdosa korban. Akibat aksi anarkistis itu, wajah damai Indonesia seperti tersandung. Kini pemerintah bersama seluruh elemen bangsa berupaya mengembalikan situasi Indonesia damai dengan segala cara. Presiden Prabowo Subianto mengajak para tokoh, mulai dari lintas agama hingga organisasi kemasyarakatan atau ormas. Mereka duduk bersama, semua satu hati dan satu suara, bersama-sama menjaga persatuan demi keutuhan bangsa. Kami punya komitmen yang sama terhadap bangsa dan negara ini, bahwa kita semua harus mendukung keutuhan, kebersamaan, dan keberlangsungan bangsa dan negara ini dalam bergulat menuju masa depan yang lebih baik. Satya Mitra, kita berkawan, bersinergi seluruh ormas-ormas keagamaan seperti sekarang ini dalam bentuk kekeluargaan yang luar biasa. Kita mengajak kesadaran kita sebagai anak bangsa, mari kita bersatu untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu berdoa agar Indonesia tetap dan menuju damai. Pertemuan di istana juga menjadi pintu menyampaikan suara hati rakyat. Para tokoh lintas agama mengaku blak-blakan pada Presiden Prabowo. Kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya dan lain-lain. Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Menyampaikan ada Panca Satya, ada 5 kebenaran. Yang pertama itu Satya Hridaya, dengarkan suara hati dan suara rakyat, itu yang pertama. Kemudian Satya Wacana, saya katakan tadi bahwa jaga mulut, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Jangan pernah kasar, jangan fitnah, jangan juga jahat, dan jangan bohong. Kemudian Satya apa lagi? Adalah Satya Semaya, janji tepati, pagi bilang apa, sore ngomong apa. Satya Laksana, do the best, lakukan yang terbaik. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden juga, karena kami juga sama-sama dari pasukan khusus tadinya. Lambangnya itu pisau komando tajam ke atas, jadi harus berani.
Jadi kita harus tajam ke atas, tidak hanya tajam ke bawah. Doa dan harapan rakyat dilambungkan pada pemerintah. Mereka juga akan terus menjaga agar apa yang sudah disampaikan langsung pada Presiden tak menjadi angin lalu. Yang kami harapkan selanjutnya tentu saja adalah bahwa sudah ini gestur pemenuhan keinginan dari rakyat, dari masyarakat itu segera ditunjukkan lebih kuat lagi, sehingga masyarakat juga menjadi lebih tenang. Dan pada saat yang sama, kami semua dari para pemimpin agama bersiaga untuk ikut berkontribusi di dalam membina, di dalam mengarahkan umat kami dan masyarakat pada umumnya untuk bisa lebih tenang, karena sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan sudah didengar dan dipahami, dan memang benar-benar sudah dikerjakan upaya-upaya pemenuhannya secara sistematis dan strategis. Suara para pemuka agama tentu punya andil besar untuk mengembalikan rupa Indonesia damai. Apalagi mereka benar-benar membawa amanat, yaitu harapan para umat. Tokoh-tokoh agama yang sudah diundang oleh Presiden ini punya andil signifikan juga untuk menghimbau anggotanya supaya anarkisme ini tidak meluas. Dan saya lihat sudah mulai ada kesadaran publik, kesadaran warga untuk menjaga lingkungannya masing-masing terhadap provokator-provokator yang berusaha untuk memancing di air keruh. Saya kira kesadaran ini akan semakin meluas ketika pemerintah berupaya keras untuk mendengar apa tuntutan publik, apa tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo saya kira punya komitmen yang kuat untuk tetap bersama rakyat sepanjang bisa mengkapitalisasi dukungan rakyat melalui program-program populis yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Kami yakin seluruh rakyat Indonesia dapat memanfaatkan demokrasi itu dengan penuh pertanggungjawaban, keadaban, dan mewaspadai tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membawa pada kekerasan dan perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari kita hentikan segala bentuk kekerasan, segala bentuk anarki. Kita sampaikan seluruh pendapat kita, seluruh aspirasi kita dengan santun. Indonesia adalah masyarakat yang berbudaya. Mari, ada salurannya. Kalau saluran tersumbat, ada cara lain untuk menyampaikan itu. Kita buka bersama-sama tanpa harus melalui kekerasan. Harapan bangsa Indonesia bersatu dan tak porak-poranda oleh apapun juga terus dikumandangkan. Di sejumlah daerah, doa-doa tanpa ada putus terus dilangitkan. Meminta agar rakyat tak sengsara, sungguh-sungguh merasakan Indonesia yang damai.